behind ya, behind sentence most of the time in the speaking ya. Kalau misalkan lagi ngomong, on the other hand biasanya dipakainya setelah kalimat apa namanya, kalimat kontranya, misalkan ya. Salam. Dia pinter di sisi lain gitu ya. He's very smart on the other hand ya. Gitu. Mr. Arik, ya, dia adalah orang andalanku. Go to. He is my go to person. Nah, go to person. Please come in. Udah ya, karena udah datang the recorder. Okay, so we're gonna continue. Let's open page 104. I'm going to repeat it again. Pros and cons here. Pros and cons. Pro, especially, has two meanings ya. First thing first, pro used as a shorten ya. Jadi kependekan dari bentuk professional. We can say pro player, professional player, right? Pro, you are a real pro. Kamu sangat profesional ya, betul-betul profesional. And then pro also has a meaning of a positive position or argumentation ya, positive argument. And then con, the opposite one ya, negatif. Pro artinya positif ya, bisa pandangan positif, sesuatu positif. Dan cons negatif ya. Contohnya this issue has both pros and cons ya. Masalah ini punya dua, misalkan keduanya punya both pros and cons ya. Positif, pandang positif dan negatif. Punya dua pandangan, yaitu pandang positif dan negatif. In the first place, plus and in addition sama ya. In the first place, you can again translate it into first of all, firstly, plus sama ya, tambahan ya. In addition, also the same. To begin a search of argument that are intended to convince someone to agree with you. Pro. Use in the first place. Subsequent argument are introduced by in the second place. In addition, furthermore, what's more, plus, finally. For the frosting on the cake can be used instead of final. Oke. Oh, ini mah sama ya kayak kemarin. Jadi finally juga bisa pakai for the frosting on the cake, sama. Jadi kalau posisi positif ya, biasanya menggunakan in the first place. Subsequent argument, secara berurutan diperkenalkan atau ditunjukkan dengan menggunakan in the second place, in addition. Kalau in addition more formal ya. Furthermore juga ya, lebih lanjut lagi, juga lebih formal. What's more juga sama ya. Plus, what's more plus. And to introduce the last argument bisa pakai finally atau for the frosting on the cake. Terus as if that weren't enough and to top it all off, alternatif juga sama ya. Jadi finally, daripada pakai finally terus, misalkan you are feel bored, you can also use the alternative like for the frosting on the cake, as if they weren't enough, or to top it all off ya. Bisa pakai itu semua ya. Terus ada di sini besides ya, besides. Instead of in additions, besides its use. Jadi untuk negatif ya. In a contradictive argument, the same expression are used with one exception. Instead of in additions, besides its use. Jadi daripada kita pakai in additions, kalau untuk sesuatu yang negatif, misalkan yang pertama positif ya.
Right? In the first place, bla 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 bla, terus besides, ya. Nah, itu untuk yang kontradiktifnya, yang negatifnya. Pakainya besides. Artinya ya bisa aja di samping itu, terus lagi pula bisa artinya itu ya. Soalnya di sini, in the first place, it's just, kita baca, I don't recommend the Lake District for a family vacation. Saya nggak merekomendasikan danau di kemarin distrik kecamatan ya, for a family vacation, untuk liburan keluarga. In the first place, pertama it's very expensive for what it's offer. Itu sangat mahal ya dari apa yang ditawarkan. In the second place, kemudian ya, atau yang kedua, it just as hot there as it is in the city ya. Panasnya sama ya. As hot there as in the city. Jadi panasnya sama kayak di kota. And besides, the place is full of mosquitoes. Di samping itu tempatnya banyak nyamuk ya. Finally, nah gitu ya. Jadi kita nggak pakai in addition. Terus so far sejauh ini ya, still, masih, ataupun kita bisa here is indicated that follows is contrary to and more important than. Meskipun begitu juga bisa ya, artinya still, meskipun begitu atau masih. I would like to have that job. Halaman selanjutnya coba. Saya ingin mempunyai pekerjaan itu. Still, bukan artinya masih. Berarti di sini still itu sebagai konektor ya, menyambungkan dua kalimat. Berarti kalau ini artinya meskipun begitu, it would be very difficult for me to move to another city to be able to do it ya. Meskipun jadi dia mau mendapatkan pekerjaan itu. Meskipun begitu, itu akan sangat sulit ya untuk saya pindah ke kota lainnya untuk bisa melakukan seperti hal itu gitu ya. I probably wouldn't accept it if they offered it to me. Jadi mungkin saya nggak akan menerima itu ya jika dia menawarkan itu kepadaku ya. Jadi still artinya kalau sebagai kalimat I'm still here, saya masih ya. Tapi kalau sebagai konektor artinya apa tadi? Meskipun begitu. On the other hand, ini juga sama di sisi lain ya. I would love to move to a place with a better climate. Climate change apa? Climate itu kayak cuaca. Ya, climate change, perubahan kondisi cuaca ya. Kalau climate change, jadi di cuaca yang lebih baik ya. Saya lebih suka, saya lebih mau, lebih ingin pindah ke tempat yang suasana kondisinya atau cuaca lebih baik. On the other hand, di sisi lain, my whole family lives here. Semua keluargaku tinggal di sini. I'll probably stay here. Since, sejak, has a number in a period of extends to know ya. Jadi since ada yang artinya sejak, tapi coba I haven't seen my uncle since last Friday. Saya belum ketemu paman saya sejak Jumat lalu. Tapi in the simple conversation, since means because indicating convenience ya. Jadi kalau di contoh percakapan yang di bab 10, since itu maknanya artinya itu karena, indicating convenience, mengindikasikan kenyamanan. Mempercayai, convince. I can take you home ya, saya bisa antar kamu ke rumah lah. Since your house isn't far from mine ya, berhubung atau karena bisa ya. Convenient, santai. Indicating convenience itu artinya kenyamanan, santai lah ya. Berhubung rumah kamu nggak jauh dari rumah saya. Yikes. Artinya waduh ya, waduh. Jadi indicate surprise ya, kaget. Either good or bad ya. Baik bagus maupun buruk. You've just won a trip for
for two to Hawaii ya. Kamu baru saja menangkan liburan ya, atau perjalanan untuk 2 orang ke Hawaii. Yikes. Waduh ya. Kalau bahasa sini apa sih? Ajib ya. Kalau ajib most of the time ini ya bagus ya, untuk sesuatu yang bagus ya. Nah, kayak apa ya? Kalau bahasa agak kasarnya kayak buset gitu ya. Nah, yikes gitu ya. Kalau untuk orang luar ya. Karena kalau buset kan kedua halnya ya, mau bagus mau jelek ya. Atau bisa aja waduh gitu ya. Wait till I tell my husband ya. Tunggu sampai aku beritahu suamiku. Good grief. Artinya indicate mild displeasure ya. Apa namanya? Biasa aja sih. Mild itu di tengah-tengah. Jadi artinya ya ampun ya. Aduh. More homework misalkan. Pair lagi good grief ya. Ya ampun, aduh. Ya ampun, Miss Thompson ya. You have already given us a paper to write ya. Kamu baru saja memberikan kita makalah atau kertas ya. Kertas untuk menulis ya. Good grief. Jadi kalau good grief ini most of the time dia digunakan untuk rasa nggak nyaman lah ya. Nggak nyaman aja. Ya ampun, aduh. Gimana sih misalnya? More homework misalkan. Pair lagi good grief. Gimana sih Miss Thompson ya? Bisa artinya itu. Just saying. Subtle show the speaker desire that you consider something just suggested ya. Jadi is intended to subtle. Ini dimaksudkan untuk memperlihatkan secara halus ya. The speaker desire, keinginan speaker atau orang yang ngomong that you consider something just suggested. Kamu mempertimbangkan sesuatu yang disugestikan ya, yang disarankan. Contohnya saja, there's good movie on tonight, and I have a big flat screen TV. Just saying ya, cuman bilang aja gitu ya. Bakal ada film bagus ya malam ini. Dan saya punya TV yang besar ya, screen besar, layar besar. Just saying, cuman bilang aja. Tapi bisa artinya cuman bilang aja atau cuman saran aja gitu ya, cuman saran aja. It could be that you are being a little hard on your sister ya. Itu mungkin terlalu berlebihan ya. Being a little hard ke agak keras, agak sedikit keras ke saudara kamu. Just saying, cuman saran aja gitu. I mean, maksud saya gitu ya, maksudnya gitu ya. I really don't recommend the teacher. Saya sangat tidak merekomendasikan guru itu. I mean, maksud saya. Sama kayak look ya, gini loh gitu ya. I mean, gini loh. Look sama. Terus you guys. You guys artinya kalian. Kalau misalkan di di US Amerika bagian selatan pakai y'all, you all ya, kemudian you all. Kita bisa pakai you guys atau y'all, you all, kalian. What are you all doing for the 4th of July? Apa yang kalian akan lakukan ya? Apa yang akan lakukan tanggal 4 Juli? Friction artinya gesekan atau cekcok. Kalau friction, kalau yang pakai A ya, itu artinya pecahan ya. Friction. FRAC, tion artinya pecahan. Kalau fraction agak sedikit beda ya. Kalau yang ini artinya gesekan atau cekcok. Friction can mean unrest. Unrest dong, rasa nggak enak ya. Difficulty, kesusahan atau disagreement between two or more people. Atau ketidaksetujuan antara 2 atau lebih. You guys have got to learn to get along. You guys have got to learn to
to get along, there is too much friction in this office ya. Kamu berdua harus berakrab ya, harus akrab, belajar akrab. There's too much friction karena misalkan banyak cekcok, gesekan, banyak drama ya. Ya, select in this office. Sekarang mah pakainya drama ya, friction, much friction, banyak drama. Really artinya beneran ya, really. Total artinya ya total atau betul-betul ya. Oh ya, kalau digunakan use as an adjective sebagai adjective, otomatis sebelum noun ya, means complete artinya betul-betul atau complete ya. He is total slob, dia betul-betul pemalas, slob itu. Never clean his desk, dia nggak pernah membersihkan. Oh, jorok slob itu. He is total, dia betul-betul jorok, dia nggak pernah membersihkan meja kerjanya ya. 0, 0 ya, 0 besar, means no amount of ya, sama sekali. She is hard to work for ya, dia sulit untuk bekerja bareng. Work for she has zero passion, dia sama sekali nggak punya kesabaran, passion. Squat means nothing at all, sama ya, juga artinya sama sekali, nggak sama sekali. I went to every class ya, saya pergi ke setiap kelas. And I didn't learn squat, dan saya nggak belajar sama sekali ya, atau nggak dapet apa-apa lah di sini ya. 0. It was all a review of the previous class ya, itu semua tentang mengulang ya, review aja ya dari kelas sebelumnya. Obviously, sudah jelas ya, indicates that what is going to be said is already known by the listener. Jadi apa yang mau dikatakan itu sudah diketahui oleh orang yang mendengarkan ya. Of course, sama. John's dog just died ya, anjingnya John baru aja mati. Obviously, sudah jelas he is feeling sad, dia pasti merasa sedih ya, atau ya iyalah pasti dia sedih gitu kan. Hardly, sama ya kemarin. Almost not at all, she hardly has enough money to live on. He hardly ever, oh ya, kemarin ada hardly ever sama hardly aja sama artinya sebetulnya. Not exactly, nggak gitu, means hardly juga, nggak sama sekali. Well, this is not exactly the best pizza I ever eat at ya, jadi ini bukan sama sekali bukan pizza yang pernah saya makan, pizza yang terbaik yang pernah saya makan. Inside out, inner surface has become the outer surface ya, jadi surface itu permukaannya, dalam dari permukaan menjadi luar ya, kebalik ya, terbalik, permukaan di dalam jadi permukaan di luar ya, kebalik. You have your shirt on the inside out ya, jadi baju kamu terbalik, inside out, pakai baju terbalik. It can also indicate a thorough knowledge of something, jadi itu juga bisa mengindikasikan pemahaman secara holistik atau secara menyeluruh terhadap sesuatu ya. Maksudnya dia hafal di luar kepala lah, luar dalam, hafal luar dalam ya, berarti sangat-sangat udah ngerti lah. Get Pierre to help you with your friends ya. He knows the grammar inside out. Buat Pierre membantu kamu untuk pelajaran Frenchmu atau bahasa Perancismu. Dia tahu grammarnya luar dalam atau hafal di luar kepala, bisa juga ya. Keep on, lanjut terus, keep going. We can take a break. We have to keep on studying. Oh, jadi keep on setelahnya ini ya, ing form gerund. Continue or not stop, lanjut terus nggak berhenti.
Kita nggak bisa break, istirahat. We have to keep on studying. Kita harus terus belajar. Think outside the box, berpikir ini ya, di luar box atau berpikir kreatif. Fall off artinya jatuh. Mean literally to accidentally disappear from high point ya. Jadi hilang dari titik tertinggi, titik tinggi. Misalnya jatuh, turun, berkurang. He broke his leg when he fell off the diving board. Dia mematahkan kakinya ketika dia jatuh ya dari diving board, papan diving. Diving itu ini ya, menyelam ya. Terus ikan so mean to decline or be reduced. Nah ini juga tadi ya, artinya bisa decline, turun, atau berkurang. Kalau tadi kan jatuh, fall off, jatuh. Yang ini sales of new houses began to fall off during the month of January. Penjualan rumah baru ya, rumah-rumah baru atau perumahan baru began, mulai berkurang, mulai turun during the month of January, selama bulan Januari. Put wants to send in ya, artinya offer one's opinion, menawarkan seseorang opini ya, berarti ikut kasih opini, ikut kasih pendapat. 2 cents itu artinya sedikit, kan sedikit ya, 2 sen, 2 sen doang, berarti ngasih pendapatnya sedikit doang. Nah ikut ngasih aja. Everyone is arguing about this. Semua orang berargumentasi tentang ini atau berdebat lah tentang ini. Oke, I will put my 2 cents in ya. Saya akan kasih pendapat dikit. We should go home and think about this and then try to discuss it calmly next week gitu ya. A bit uppity artinya act as if you were superior to the other people, Oh, jadi kita bertindak seolah-olah as if, seolah-olah kita itu lebih tinggi dari orang lain, sombong berarti ya. Belagu. Other expressions include to be stuck up, to be snooty, to be snob. Artinya juga ya, sombong, belagu, agak belagu lah. Maybe she's just not used to the job. Dia nggak terbiasa dengan pekerjaannya. But the new secretary seems, sekretaris yang baru terlihat agak belagu ya, atau agak sombong. To be a bit uppity. Put someone's name up, calonin ya, mencalonin. Nominate someone for a position or office. Jadi mencalonkan atau menominasikan seseorang untuk posisi atau pekerjaan. No, I'm not running for president of the fraternity. I don't know who put my name up ya. Saya nggak mengejar ini ya, posisi presiden di grup persaudaraan laki-laki atau di himpunan. I don't know who, saya nggak tahu siapa yang mencalonkan saya. Go along with, accept the idea or decision, menerima ide atau putusan. Go along with, setuju lah berarti ya. I don't agree with some of these rules, but I will go along with whatever the majority decide. Saya akan setuju dengan apapun yang keputusan mayoritas. Handle means to do whatever necessary to perform a duty in a satisfactory way. Ya, menghandle ya. The job is hard, but I think she can handle it. Dia bisa mengkontrolnya, bisa ya. Mengatasinya, bisa ya. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk perform, menunjukkan tugas sampai di titik kepuasan ya. To handle can also mean to touch, menyentuh juga ya. Please don't handle the merchandise. Tolong jangan sentuh berarti ya. Merchandise kayak oleh-oleh tapi yang kecil-kecil itu loh. Merchandise.
souvenir ya, merchandise. Had better indicates a warning and implies that if something isn't done, there will be negative consequence. Ini aja siapa? Warning. Apa warning? I warn you. Pengingat ya, pengingat. Kalau sesuatu itu belum terjadi, belum diselesaikan, akan ada negatif konsekuensi. Misalkan they had better arrive on time. Ya dia harus ya, dia harus atau dia lebih baik datang tepat waktu. Otherwise kalau enggak, jadi ada konsekuensi negatifnya. Otherwise kalau enggak, they will miss the bus. Dia akan ketinggalan bisnya. Oke, lanjut ke chapter 11. Improving your conversation first, second, next. Jadi this is all about discussion ya, discussion and try to make your sentence in the subsequence ya, secara berurutan lah ya. First, second, next, then after that ya, sama artinya literally in order aja untuk apa namanya urutan-urutan, and finally juga thank goodness ya, syukurlah. Thank goodness, syukurlah. Atau ya bisa apa, alhamdulillah, kayak gitu ya. Thank goodness you arrived safely ya. Syukurlah kamu tiba dengan aman. Now we can celebrate. Kita bisa selebrasi, merayakan ya. Thank goodness and thank God, but not finally can also express appreciation. Bisa juga apa, mengapresiasi ya. We have enough money to live on. Thank God. Syukurlah gitu ya. Kita punya cukup uang untuk hidup, syukurlah. Sama. To top it all fall, sama kayak finally tadi ya. To top it all off. To top it all off. Final event ya. Final event that adds weight to the sum of the previous event. Berarti maknanya sini. Finally. Sama kayak tadi ya, finally, to top it all off, sama for the frosting on the cake, sama ya, sama artinya. Malah ditambah lagi, bisa gitu ya artinya. Gitu. Finally, akhirnya, I had to wait in a long line to get gas ya. Saya harus menunggu di barisan yang panjang ya, ngantri lah ya, untuk mendapatkan bensin. And to top it all off ya, malah ditambah lagi atau terakhir, udah ada terakhir berarti artinya ditambah lagi. When I left the gas stations, I was in the middle of huge traffic jam. Ketika saya meninggalkan pom bensin, saya ada di tengah-tengah kemacetan ya, yang sangat besar, kemacetan, macet lah. Ya, the traffic jam. All of a sudden, tiba-tiba. Jadi all of a sudden, tiba-tiba, artinya suddenly juga bisa ada tiba-tiba. Before I knew it, segera atau tiba-tiba, out of nowhere ya. Ini semua ini artinya tiba-tiba. Tapi kalau out of nowhere, nggak tahu dari mana gitu ya, bisa artinya tiba-tiba dia datang atau apa. Out of the blue juga ini idiom aja sih. Just like that juga sama ya. All of which, semua itu mean without warning. Tanpa warning. Tanpa baba ya. We were enjoy our picnic ya. Kita menikmati piknik kita. When all of a sudden, dan ketika tiba-tiba it began to rain cats and dog. Hujan deras. Tiba-tiba hujan deras ya. Ini sering banget dipakai nih. Yang out of the blue, out of nowhere ya. Out of the blue, tiba-tiba, suddenly, before I knew it. Terus nama selanjutnya, the best thing and the worst thing. Yang paling bagus dan yang paling parah apa?
The best thing about this school, yang paling bagus dari atau yang oke dari sekolah ini adalah sekolahnya mempunyai wonderful student, murid-murid yang luar biasa. They are all eager to learn. Eager. They are all eager to learn. Dia punya kemauan yang tinggi ya, eager to learn, untuk belajar. The worst thing about this, yang paling parah dari perkuliahan ini ada lokasinya. It is not convenient to anything. Nggak nyaman lah untuk apapun. The upshot intinya, result or outcome. Hasil akhirnya gitu ya. I'm not going to give you all the, jadi this is often used to avoid telling a complete story. Jadi kalau mau ngomong nggak secara komplit ya, intinya gini deh gitu ya. The upshot ya. Jadi untuk menghindari memberitahu cerita secara komplit lah, atau explanation. I'm not going to give you all the details ya. Saya nggak akan ngasih kamu semua detailnya. The upshot intinya gini ya. The upshot is the Kathleen has left town and won't be back. Kathleen udah meninggalkan kota dan dia nggak akan balik, intinya gitu. Atau the bottom line intinya juga sama ya, similar function. I've been promoted. Nah, contohnya kayak gini. I just had a long conversation with the chairman of the company. Saya baru saja mendapatkan long conversation. Conversation tuh pembicaraan yang panjang with the chairman of the company, dengan ketua perusahaan. The bottom line intinya, I have been promoted, ya, saya dapat promosi ya. Saya telah dipromosikan. What's the bottom line? Nah, intinya apa? What's the upshot? Sama ya, intinya apa? What's the point ya? Paper has a number of meaning, punya banyak arti ya. Paper is the most common material used for writing. Jadi paper ini material apa? Buat bahan material. Mana tadi? Oh ya, the most common material. Jadi bahan yang sangat umum ya, digunakan untuk menulis, printing and cleaning. And it is many manufactured goods ya. Goods itu barang ya. Kalau yang pakai S, goods itu barang. And it is in manufacture barang, dan itu banyak terdapat di barang-barang manufaktur ya. In this function, jadi kalau paper yang artinya kertas ya, is a noun ya. Jadi itu nggak bisa dihitung lah, nggak ada papers, nggak ada kertas ya, paper aja. And it not made plural, dan itu nggak ada plural, yang nggak digunakan untuk plural. This book is made of paper, bukan papers ya. Terus we need to conserve paper, kita harus melestarikan atau menjaga lah kertas, in order to protect our forest. Berarti ini bisa artinya mendaur ulang ya, conserve. In order to artinya karena, untuk menjaga hutan kita. Tapi all paper can also be noun and can be made plural when it's mean document. Jadi paper bisa artinya bisa berarti papers, bisa digunakan papers banyak pakai S kalau artinya itu dokumen, merujuk ke dokumen ya. Bisa papers ya. Atau misalkan bisa juga kalau yang artinya makalah, esai gitu ya. Nah, terus a paper can refer to newspaper juga. Paper juga bisa artinya koran. The paper can mean to this newspaper. Ya, bisa artinya koran ya. She went down to newsstands to buy paper. Have you read the paper yet? Pokoknya semua artinya koran ya. Bummer.
Bummer, sayang banget ya. Atau bad luck, sial. Bad luck. Snow again, salju lagi, what a bummer. Sayang banget ya, atau sial banget. Now our flight will be cancelled. Dan sekarang penerbangan kita akan di cancel. Sayang banget atau apa ya? Sial ya, sialan gitu kayak gitu. For such occasions or tragedy, ashamed would be better expression. Jadi untuk sesuatu atau tragedi ya, serius tragedi, itu lebih pakai ashamed, sayang banget ya. I'm sorry to hear about your dad's illness ya. I'm so sorry. Maaf ya, saya telah mendengar tentang penyakit bapakmu ya. What a shame. Sayang banget. Sayang banget ya gitu ya. Bukan sial banget. Sayang banget. What a shame. Shame aja, kalau shame aja itu artinya malu ya sebetulnya shame. Jadi kalau what a shame, sayang banget. Pain in the neck artinya risih. Annoying is annoying, risih atau ya membuat orang itu merasa kesal ya. Atau ganggu lah ya, ganggu. I wish my sister would stop banging on the door. Saya harap saudaraku berhenti ya, akan berhenti ngetuk ya, ngetok pintu ya. Bang on the door. She really is a pain in the neck. Dia sangat bikin risih banget sih, ganggu banget gitu ya. I lost my internet connection again. What a pain in the neck ya. Risih banget sih gitu ya, atau ganggu banget. Terus selanjutnya cop, di sini cop bisa artinya polisi ya. Slang term that means police officer. Jadi cop itu bisa artinya police officer, polisi. There are cops stationed along the turnpike waiting for speeders ya. Ada polisi yang ditugaskan di sepanjang jalan besar, waiting for speeders ya. Menunggu orang-orang melewati kecepatan ya. Ngebut, orang-orang yang ngebut. Tapi kalau untuk cop out on someone artinya adalah speaker is unhappy with this decision. Stop participating ya in an activity in which ada. Jadi berhenti berpartisipasi terhadap aktivitas yang mana other people are counting on you. Orang lain itu mengandalkan kamu. Berarti tanggung jawab lah ya, tanggung jawab. Berarti cop out on someone artinya keluar dari tanggung jawab atau mundur dari tanggung jawab ya. Contohnya, we had 5 players for the basketball team. Kita punya 5 pemain ya untuk tim basketball kita. But Steve chop out. Tapi Steve lari dari tanggung jawab atau mundur dari tanggung jawab. And now we cannot play a proper game. Kita nggak bisa bermain game dengan baik ya, proper. Sandy promised to drive me to the game, but he chopped out on me at the last minute ya. Last minute juga artinya tiba-tiba ya. In the last minute. Sandy promise, berjanji ya mengantar aku ke game atau ke permainan. Tapi dia tiba-tiba nggak jadi gitu ya, atau mundur gitu aja. Kabur dari tanggung jawab. So now I have to take the bus. Jadi saya harus pakai bus ya. Pouring down rain artinya hujan deras banget, atau raining cats and dogs ya. Sama, hujan deras banget ya. Kan kalau cats and dogs kan nggak berhenti tuh, bohong terus satu sama lain. Nah, kayaknya artinya gitu. Hujan deras banget. Terus pump up sama aja kayak kemarin ya, pump, antusias juga artinya. All excited. We are both pump up for the concerts this weekend. Kita berdua sangat bersemangat, sangat antusias, sangat excited ya. Untuk konser di akhir pekan ini. Stress out, pusing, stres berat ya, bisa artinya stress out, stres lah.
freak out, panik, atau marah, takut, bisa ya. Artinya inilah apa namanya, panik banget lah, panik bisa. He freaked out when he saw his brother driving dia panik ya ketika dia melihat saudaranya nyetir mobil baru. Freak you out bisa ya. Terus creep out, merinding. Those pictures of dead bodies really creep me out ya. Foto-foto mayat itu membuatku sangat membuatku merinding. Really creep me out. Another way to indicate disgust, untuk apa, cara lain untuk mengindikasikan kita jijik ya, bisa pakai gross out, nggak nyaman atau jijik ya. It really gross me out when the kids have food fights. Saya betul-betul nggak nyaman banget atau jijik banget ya ketika apa ya, anak-anak kecil itu food fight ya, apa sih, berantem karena makanan atau lempar-lemparan makanan. Food fight. Stuck with, terpaksa. Terpaksa ya artinya. My brother went out with his friend. Saudaraku pergi keluar ya dengan temannya, and I'm stuck with looking after my little sister. Dan saya terpaksa menjaga atau mengawasi ya adik kecilku. Chill out, santai ya. Santai, no, chill out, chilling out. Ya, chill out babe, it's not worth getting upset over. Santai, santai. Terus realize, sadar ya, beware, sadar, already know. I'm sorry I yelled at you. Maaf ya saya teriak atau bentak kamu. I realize, saya sadar that I was wrong, saya salah. Wish, artinya berharap. Berharap sama ya. Wish you a happy new year. That something isn't true. Oh, to wish means to be sorry that something isn't true. It is followed by a clause or subjunctive verb ya. I wish you were here. I wish I could go with you. Jadi ini pakai were ya. I wish you were, I were, pakai yang past tense. You are not here. I wish you were here. Jadi merasa salah karena sesuatu itu nggak terjadi. Saya harap kamu di sini, tapi dia nggak di situ. Wish juga bisa digunakan untuk ucapan formal. We wish you a happy new year. I wish you the best luck ya. Saya berharap yang terbaik lah buat kamu. Best luck. To tell you the truth, sama ya. To be honest, sejujurnya. To juga artinya juga ya. It can mean also to. Ya sama sih kemarin. Artinya juga. In front of, di depan. The teacher sat in a chair in front of her students and read them a story. Ya. Oke, lanjut ke 12. Yang berapa ini teh? Oke, 12, retelling conversation. Menceritakan kembali percakapan ya. Improving your conversation using the present perfect tense. Gunakan present perfect. The present perfect tense is formed by conjugations of the verb have followed by the past. Ya, jadi present perfect ya pakai ini aja, pakai have sama diikuti dengan past participle atau verb 3. Terus already artinya sudah ya. Means at some time in the past and can indicate that the actions doesn't need to be repeated. Jadi aktivitas tersebut nggak harus diulang.
Jadi ini apa artinya sometime sewaktu-waktu di hari di masa yang sudah lalu dan bisa mengindikasikan sesuatu yang nggak perlu diulang. I'm not hungry, I have already eaten. Jadi ini dipakai ini ya guys ya. Biasanya apa di past, bisa pakai past tense atau perfect ya. Jadi I have already kayak gini. Saya sudah makan. Already can be used in questions indicating surprise that something has been done. Have you finished? Nah, ini pakai have lagi kan. Sudahkah kamu menyelesaikan high school? Have you finished high school? Apa kamu sudah beres SMA-nya gitu ya? I can believe you are old enough ya. Saya berarti kamu cukup tua. Already berarti pakai already. Most of the time itu dipakai untuk menunjukkan past ya. Past moment. Yet. Have you eaten yet? Belum ya berarti ya. Find out, mencari tahu if something has been done. Jika sesuatu tersebut sudah diselesaikan. Have you taken the test yet? Sudahkah kamu mengerjakan tes atau mengambil tes? Not yet. Has not been done. Belum diselesaikan ya. And that it should be done in the future. Jadi seharusnya itu diselesaikan di masa lalu, di masa depan. We are hungry. Kami lapar. We haven't eaten yet. Kita belum makan. Terus so far sama tadi ya, sejauh ini, ever, anytime in the past or the future. Jadi ini bisa pakai bisa pakai form bentuk untuk yang lalu, past tense, kayak misalkan I haven't ever been in California. Saya nggak pernah berada di California. Atau will ever, bisa ya, or future. Between the modal verb and the main verb. Jadi itu diletakkannya di antara modal verb atau di kalimat utama. Jadi setelah verb lah ya, ever itu dipakainya. I have ever apa? I will ever apa? Ya, modal. Ini ada modal di sini. Kita udah belajar modal ya. Terus, nah ini mungkin perlu dijelaskan, direct and indirect discourse ya. Jadi mengquote atau menstate atau menyampaikan kembali omongan orang ya, discourse, omongan orang atau percakapan seseorang. Verbs that indicate what someone communicates to another include say, misalkan he said, dia berkata, he told, ya, dia ngasih tahu, he indicated. Nah, jadi verb-verb yang kita bisa gunakan untuk restate atau retelling about the argument, conversation, mengatakan kembali, mengulang kembali, menstate kembali. Ini ada say, tell, indicate, explain, shout, yell. Bisa ya. Pattern 1. The first pattern, present tense plus any other tense ya. When communicating verb in the present tense, the second verb is it normal tense? This is indicated the speaker continues to affirm belief in what follow. Jadi kalau yang pola pertama, misalkan yang pertama kita lihat, I buy French bread, roti Prancis and cheese every Sunday morning. Nah, kita mau restate lagi nih. Joe says, nah pakai present tense. Dan yang lainnya, kalimat yang lainnya itu bisa juga pakai present tense atau pakai the other tense, menyesuaikan aja. Menyesuaikan yang kita restate, yang kita, misalkan kita dengarnya si Joe ngomong I buy French ya. Nah, berarti kita ngomongnya Joe says, kita tinggal ulangin aja apa yang Joe katakan. Kalau dia pakainya present tense, kita pakai present tense juga ya. He buys French, jadi nggak ada bedanya. Yang kedua juga, I have bought French bread every Sunday morning. Kita juga pakai he has. Nah, pakai present juga ya. Dia pakai present perfect, kita pakai present perfect juga. Tapi
kita ngomongnya, misalkan si Joe mengatakan, itu pakai present dulu. Nah, yang kalimat keduanya, kita lihat itu menyesuaikan dengan orang yang kita state. Misalkan orang yang kita state dia pakainya present perfect atau pakainya past tense, ikutin aja ya. Tapi kalimat awalnya selalu pakai present dulu, gitu. Jadi ada dua cara nggak salah ya. Iya, ada dua cara untuk restate atau retelling. Itu cara yang pertama, paham ya? Jadi kombinasi antara present tense dan tenses yang digunakan oleh orang yang mau kita state kalimatnya. Oke. Yang kedua, pattern 2, past tense sama previous tense. Kebalikannya sih sebetulnya. Jadi kalau yang kedua kita pakai past tense ya. Gunanya apa? Dua-duanya gunanya sama ya, untuk restating aja. Kalau yang pertama itu restatingnya mungkin di present tense, di waktu sekarang ya. Tapi kalau yang kedua itu untuk misalkan menceritakan ulang sesuatu yang terjadi bukan di masa sekarang, di masa yang lalu. Kita ambil contoh misalkan, I buy French bread and cheese every Sunday morning misalkan. Joe said, nah gitu ya jadi. Joe said, nah ini harus pakai past tense dulu nih. Joe said, terus Joe told atau Joe indicated, Joe explains, shouted, yelled ya. Pakai past tense dulu semuanya. Dan kita lihat orang yang mau kita restate dia pakai tenses apa. Misalkan dia pakai tensesnya present perfect, mundur satu waktu ke belakang, apa berarti past tense ya. Jadi gini ya, apa waktunya tuh kayak gini. Biasanya kan kita waktu sekarang present, ini berarti future yang akan datang, ini past ya. Nah, di sini ini ada lagi, di sini perfect kan, yang sudah beres ya perfect. Sini lagi ada past perfect, ada past perfect, ini past. Ini ada present, future, ada present perfect, future perfect juga ada. Nah, misalkan orang yang ngomong misalkan pakai present di sini. Tadi misalkan itu Joe buy misalkan French bread ya, present. Nah, kita kalau mau state-nya lagi pakai past tense, Joe said ya, berarti he bought ya. Kita mundur satu. Kalau dia pakainya present tenses ya, present tense. Kalau dia pakai past tense, kita mundur satu misalkan. Pakai yang harusnya sih pakai ini ya, past perfect. Mundur satu. Pokoknya semakin ke belakang. Ingat intinya mundur ya, mundur ke masa yang ke belakang dulu ya. Satu masa ke belakang, paham ya? Nah, nggak maju, mundur. Kalau misalkan dia pakai will, berarti pakainya would nantinya. Kita lihat di sini. I buy French. Nah, dia jadi buy-nya berubah, yang tadinya present jadi past tense. Joe said he bought French bread. Gitu ya. Terus ini contoh yang pertama dari pattern yang kedua. Kemudian coba contoh yang selanjutnya. I have bought. Dia di sini pakai apa? Perfect tense ya. Simple present perfect. I have bought French. Nah, dia harus mundur ke belakang dari present perfect jadi past perfect. Joe said he had bought. Nah, gampang aja sih kalau yang past perfect kan, kalau yang perfect pakainya tanda tanya pakai have ya, perfect have atau has ya, tergantung subjeknya. Ini yang present perfect ya, artinya sudah dilakukan, tapi dia sudah dilakukannya dulu, berarti have sama has-nya ganti jadi had gitu aja ya, untuk mengindikasikan itu sudah dilakukan, cuman lebih dulu daripada past tense. Paham ya?
Nah, lihat sini contohnya. He had bought French bread every Sunday morning for 5 years, ya, selama 5 tahun. Dia telah membeli roti Perancis setiap hari Minggu selama 5 tahun. Minggu pagi selama 5 tahun. Jadi dari present perfect ke past perfect. Kalau past perfect juga sama ya. Ini paling belakang past perfect nih. Paling masa yang paling akhir ya, past perfect. I bought French bread last Sunday. Nah, ini pas nih kan. Ini I bought French tensesnya? Past tense. Ya, bought ya, karena pakai verb 2. Ya. Nah, kalau ketika dipakai mau restate lagi atau indirect quotes ya. Joe said he had bought. Nah, jadi mundur ke belakang. Dia telah membeli lah French bread last Sunday. Di sini ada future sama conditional. I will buy. Tetap kita pakai past tense. Joe said he would buy. Nah, Joe-nya mengatakan I will buy. Jadi dia mundur yang dari future. Jadi past future would buy ya. French bread next Sunday. Paham ya? Paham nggak? Belum. Yang mana? Apa karena belum tahu ininya? Tensesnya ya? Gini. Kalau present kalau 3 ini udah ngerti ya, yang 3 1 2 3 udah tahu ya. Future pakai will tandanya, ini pakainya verb 2 ya. Tinggal yang perfect ya. Kalau perfect tinggal pakainya have ya. Sudah atau belum perfect? Kalau perfect udah ngerti ya. Mungkin perbedaan dari past perfect sama atau misalkan present perfect ya. Present perfect udah juga kan have sama has ya. Jadi gini, gunanya dari past perfect itu kan dia pakai had ya. Misalkan I had iron ya. Iron my clothes. Atau my trousers. And you am ya. That means the bus. In life. Jadi yang namanya past perfect itu dia cuma mengindikasikan yang mana duluan yang terjadi. Yang mana duluan yang terjadi. Misalkan di sini I had missed the bus. Ini I had iron my trousers and you came. Jadi yang duluan terjadi nih ketika saya sedang lagi nyetrika celana panjang saya ya. Kamu datang. Jadi yang duluan datang itu yang pakai past perfect. Paham ya? Sama ini juga. Saya ketinggalan bus telah lewat ya, atau telah berangkat lah ya. Ketika saya sampai, yang duluan yang mana? Bus dulu kan. Nah, pakainya had. Gampangnya gitu aja, had. Nah, ketika nanti misalkan kita mau merestate orang yang pakai, ini contohnya ini dulu, ngerti ya? Gampang aja tinggal pakai had terus verb 3. Dan ini biasanya seringkali untuk mengindikasikan sesuatu yang mana yang lebih dulu, misalkan ya. Gitu. Nah, kalau di situ tinggal mundur ke belakang, misalkan kita si Joe misalkan. Joe di sini kita pakai Joe di sini. Wrote ya. Wrote the article misalkan. Article. Joe wrote the article. I said misalkan jadi.
I knew misalkan. Knew that Joe. Di sini berarti pakainya apa? Had written. Mundur berarti kan yang ini dari past ya. Mundur ke past perfect. Had written the article. Intinya kita ngikutin aja. Karena di sini kita yang pakai verb 2. Nah, ini otomatis juga mundur satu masa ke belakang ya. Kalau kita di sini pakai verbnya verb 1 atau pakai present tense ya. Di sini nggak usah berubah. Tetap pakai apa yang dikatakan oleh orang yang mau kita restate. Paham ya? Gunanya apa ya? Gunanya untuk menceritakan ulang aja gitu ya. Singkatnya, nggak usah terlalu dipikirkan tensesnya gimana ya, fungsinya apa. Cuman kalau di sini kita belajar untuk gimana kita merestate omongan orang. Misalkan habis dengar kajian Buya misalkan ya. Ya semalam ya. Kan. Buya preach misalkan. Buya said tentang apa kemarin semalam? Berbakti kepada orang tua atau when we are in the home misalkan ya. Nah, kita state-nya misalkan pakai yang present tense, berarti Buya says, kita quote aja apa yang betul-betul Buya katakan. Misalkan, we should misalkan obey to our parent ya. We shall obey to our parent gitu ya. Tapi kalau misalkan Buya ketika kita mau pakai restate-nya pakai Buya said, kita hari ini restate-nya. Buya kemarin ngomong nih ya. Misalkan we should ya, yang tadinya misalkan we shall pakai we should. Kalau misalkan Buya ngomongnya should juga, ya udah should itu udah mentok ya. Kalau modal itu udah mentok, udah sampai situ aja. Tapi misalkan Buya ngomongnya misalkan we are atau we are supposed to obey our parent. Kita tulis saja ya, biar mengerti ya. We are supposed to obey our parent. Kita harus berbakti kepada orang tua. We are di sini pakai are ya. Ya. Coba misalkan siapa? Rob state kemarin. Kamu state-nya kemarin ke teman kamu. Berarti pakainya present misalkan. Berarti Buya says we are supposed to, nggak usah berubah, langsung aja. Tapi kalau kita ngomongnya sekarang, Buya said, we were supposed to obey our parent. Nah, paham ya? Cuman mundurnya satu zaman ya, karena kita mau merestate omongan yang sudah lewat, misalkan. Gampang gitu ya, paham ya? Mengenai artinya we were, oh ini mana yang duluan, ini mana yang duluan. Itu hal yang lain, masa yang lain ya. Contoh lagi, misalkan. Ngomong apa lagi Buya, misalkan semalam? Harus produktif di rumah ya. Harus rajin. Kita coba pakai yang Rauf udah pada ini ya, paham ya? Ada gambaran? Yes. Rauf gimana? Yang mana? Yang di mananya? We were. Nah, ini kan ada ini waktu. Jadi di bahasa Inggris ada waktu. Waktu pertama ada waktu yang sekarang ya. Waktu yang akan datang sama waktu yang lalu. Oke? Ya. Nah, kalau misalkan kita mendengar orang mengquote atau berbicara tapi menggunakan tensesnya past tense di sini. Ya. Past tense. Misalkan coba kita contoh di sini ya. We walk to the class ya. Atau he walked to the class lah. Nah, dia telah berjalan ke kelas, oke? Ini past tense kan? Mundur satu langkah kalau kita mau pakainya, kalau kita mau restate-nya misalkan he did misalkan, atau ya he did that, dia telah melakukan that he. Nah, karena ininya past tense, mundur ke belakang jadinya
Past jadi he had, tambahkan had aja udah. Mundur. Kenapa kita harus ubah di sini ke masa yang lebih lampau? Satu masa lebih lampau, karena kita di sini ya mau restate pakai past tense yang sudah berlalu ya. Jadi yang sudah berlalu gitu kan ya. Restate-nya berarti yang sudah berlalu yang dia lakukan, tapi yang sudah lalu, paham nggak? Mundur ke satu masa ke belakang ya. Mungkin nggak pahamnya karena ini ya, apa ini ya? Urutannya. Ya urutannya gampang aja. Misalkan dia restate-nya ke future. Berarti mundur satu langkah, misalkan. Future past harusnya ya, past future. Jadi apa namanya, kita sesuatu yang akan datang tapi kita menceritakannya di masa lalu. Misalkan hari ini I will go to my home today. Nah, teman-teman ada di masa depan menceritakan, oh yesterday, misalkan hari ini besok hari apa? Jumat ya, Friday. Misalkan ini hari Friday ya. Friday, ini hari Jumat misalkan. Oh, yesterday I said to my friend, misalkan I would go to my home that day, hari kemarin, paham ya? Nah, gitu ya. Jadi itu restate, gunanya restate untuk ya supaya grammarnya akurat aja sih sebetulnya ya. Tapi kalau untuk in order apa namanya in the speaking function ya cuman untuk apa namanya, yang penting poinnya tuh dapat ketika kita ngomong, bertukar pikiran, paham ya? Tapi kalau untuk akurat grammar, kenapa grammar itu penting? Supaya orang yang kita ajak ngomong itu akurat, pemahamannya itu akurat, ya. Oh berarti ini kemarinnya nih, gitu ya. Berarti belum dilakukan ya? Berarti ini sudah dilakukan gitu ya. Di ini aja diulang-ulang. Udah jam 8 lewat ya. Oke, mungkin itu segitu dulu ya. Ini kita berapa lagi? Sehalaman lagi ya. Satu conversation lagi, satu chapter lagi. Kayaknya chapter 13 coba teman-teman lihat. Ini cuman about apa ya, akronim aja, singkat-singkatan, accept, awal ya. As soon as possible. Jadi bisa aja, nggak usah diterjemahkan. Apa mau diterjemahkan? Mau? Oh ya, boleh. Secepatnya gitu ya, biar bisa nanti buat ngetik ya. Saya ngetik di rumah. Oke, berarti besok nanti hadir lagi insyaallah ya, in the same time, but we just maybe translate the last chapter and maybe the conversation ya. Do you need translate the conversation also? What do you think? Perlu nggak conversation yang ditranslate juga? Mungkin ya. Jadi berarti besok agendanya selesai chapter 12, chapter 13, nanti conversation yang belum beres kita coba translate ulang, oke? Okay. Maybe that's all about our meeting for today, and also the little celebrations will be conducted on Saturday, yeah, but I'm not sure what time, because one of you already moved ya, already leaving on Sunday, I guess. Mulai pada apa, berangkat hari Minggu ya, kalau nggak salah ya. Ada sebagian ya, keluar pulau. Okay, that's all. Thank you. Please close by reciting Hamdalah together. Okay, you may continue activity, guys. Thank you.